Ohayou konnichiwa konbanwa Watashi no ha de gozaru. Di video ini gue mau bilang sesuatu yang sebelumnya gue sembunyikan. Salah satu faktor utama kenapa gue bisa hidup dan kerja di Jepang itu adalah gue seorang wibu. Gue adalah orang yang tumbuh bersama anime. Bahkan banyak pilihan hidup gue yang gue tentukan itu karena gue menjadi seorang wibu. Contohnya itu dulu sebelum gue kerja di Jepang, gue itu punya tekad awal tahun 2021, 1 Januari 2021. Bodoh amat, pokoknya gue harus ke Jepang. Mau ngepel, mau nyuci, mau jadi gembel, mau jadi turis doang. Itu gue pokoknya harus menginjakan kaki gue di Jepang. Apalagi alasannya yang cocok kalau misalkan bukan karena gue seorang wibu. Hal itu udah gue tentuin dari gue selesai kuliah 2019. Jadi perkenalkan, gue ini Fatih dan gue seorang wibu. Dan gue bukan wibu yang baru kemarin sore. Mulai dari nonton di TV sampai pertama kali gue streaming itu pas gue SMP. Dan gue ingat banget, anime pertama yang gue streaming adalah Sword Art Online. Dan ini adalah titik awal gue menjadi seorang wibu sejati. Gue udah menyelesaikan misi menjadi seorang wibu dari 2012 sampai sekarang 2023. Berarti gue udah 11 tahun menjadi seorang wibu. Ini belum dihitung sama gue Pokemon, Digimon, mungkin gue udah hampir 20 tahun. Jadi gue udah menyelesaikan anime dari satu ke satu yang lainnya dari 2012. Karena gue menjadi seorang wibu, gue itu tertolong banget ketika gue interview kerja ke Jepang 2019. Jadi itu yang interview orang Jepang yang punya perusahaan dan di sana disediain translatornya. Cuma pas giliran gue bilang ke translatornya, bisa gak kalau misalkan dia ngomong terus gue langsung jawab gitu, langsung gue timpalin, gak perlu ditranslate pertanyaan dia. Terus dia bilang, oh boleh banget. Tapi saat itu gue bilang kalau misalkan gue gak ngerti, minta tolong ditranslatein juga ya. Dia bilang oke gitu. Dan hasilnya gue itu keterima kerja di Jepang. Padahal saingan-saingan gue ini orang yang udah kerja 5 tahun ke atas gitu, udah berpengalaman daripada gue yang saat itu baru kerja di Indonesia 1 tahun. Terus lu kira gue karena belajar? Tidak, aku malas belajar. Gua ngerti apa yang diomongin, apa yang disampaikan sama yang interview gua. Itu karena gua setiap hari nonton anime, coy. Mau nggak mau ini kuping ya ngerti dia, walaupun kita nggak tahu pasti gitu. Tapi dia kayak masuk ke alam bawah sadar gitu. Oh ini artinya ini. Oh dia lagi nanya tentang ini gitu. Kita nggak perlu tahu semua artinya, tapi yang kita tahu, oh dia nanya tentang ini gitu. Jadi feeling gue itu gue berhasil karena gue gak terlalu bergantung sama translator. Dan itu semua karena gue seorang wibu. Contoh lainnya gue menentukan jalan hidup gue karena menjadi seorang wibu adalah gue milih jurusan kuliah itu adalah teknik elektro. Kenapa gue milih teknik elektro? Karena gue terinspirasi banget sama anime yang menceritakan tentang masa depan gitu. Kayak SAO, Psycho Pass, terus Excel Word. Terus juga gue ngeliat Gundam itu yang di Jepang, yang gede banget itu, gede. Bisa jalan aja tuh gue kayak, buset ini sih keren parah ini kalau bisa gue bikin gitu ya. Ya walaupun sekarang kerjaan gue gak ada hubungannya sama yang itu ujung-ujungnya, tapi gue sampai sekarang tuh masih seneng banget ngeliat teknologi-teknologi yang baru dan terinspirasi dari anime. Intinya gue mau bilang bahwa gue itu bisa kerja di Jepang dan hidup. Bahkan gue bisa kemarin bawa orang tua gue ke Jepang. Itu ujung-ujungnya akarnya itu karena gue menjadi seorang wibu, coy. Kalau misalkan ada yang bilang najis wibu bau bawang, lah gak apa-apa, yang penting orang tua gue senang ya. Tapi gue itu gak mau disamain sama wibu ABC. Apa itu wibu ABC? A, aku mau menikah dengan anime. B, bawa guling kemana-mana. C, cringe. Gua tuh nggak mau disamain sama mereka, coy. Itu tuh udah nolep banget sih. Gua bahkan kalau misalkan ngelihat konten yang kayak gitu-gitu ya, ini udah harus masuk RSJ belum sih? Udah nggak ketolong lagi soalnya ini. Dari situ tuh muncul pertanyaan di otak gua.
kita tuh sama-sama ngewibu, sama-sama suka jejepangan, tapi kok bisa outputnya tuh berbeda gitu. Nah, menurut gua ada perbedaan yang jelas di antara gua sama wibu ABC ini nih. Gua di sini nonton anime itu buat mencari inspirasi buat kehidupan gua gitu, menjalankan kehidupan gua. Sedangkan mereka ini nonton anime itu berharap mereka ada di dunia itu. Gua kalau mati tuh gue percaya ke akhirat coy. Kalau mereka itu mati percaya ke isekai. Makanya mereka ngejalanin hidup ini tuh nggak sungguh-sungguh. Karena kalau misalkan mati mereka masih berharap bisa ke isekai. Gue yakin setelah gue bikin video ini itu gue bakal punya haters. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan hatersnya yang nggak punya otak gitu ya. Kalian tahu gak sih anime Bakuman? Hah? Nggak tahu? Amatir lu, masih wibu amatir lu berarti. Intinya ya, anime Bakuman ini menceritakan tentang orang yang bercita-cita pengen bikin anime coy. Dari nonton ini, gua tuh kayak ngeliat bahwa bikin anime itu sepanjang itu, seribet itu, sesusah itu. Bahkan kayak seorang atlet yang ngorbanin dirinya buat menjadi seorang atlet coy. Terus, karya sesulit itu lu malah mencintai waifu-waifuan daripada karyanya itu sendiri. Menurut gue ya, setiap karya itu punya nilai yang ingin disampaikan dari si pembuat karya sama para penikmatnya. Dan gue kalau misalkan menjadi seorang yang bikin karya itu, terus gue tahu bahwa penikmat karya gue ini orangnya malah jadi aneh gitu di dunia nyatanya, itu tuh gue ngerasa gagal dah kayaknya karya gue. Menurut lu nih, misalkan lu itu udah punya karya anime gitu, terus ada fans anime lu yang bawa-bawa guling kemana-mana coy. Dan satu lagi, ada fans lu yang ikut kejuaraan olimpiade tingkat dunia dengan memperagain gaya yang ada di anime lu. Lu bakal seneng yang mana? Kalau misalkan jawaban lu kreatornya seneng sama yang bawa bantal nih, ya memang kreatornya seneng, yang bawa bantal juga otomatis pasti seneng dong, bangga kan dia. Jangan lupa di sana ada orang tua yang sedih coy, ngelihat anaknya, lah anak gua kenapa ini, sakit apa ini, gua harus gimana ini ngadepin anak kayak gini. Lu kira mereka sebagai orang tua bangga gitu ngelihat anak yang bawa bantal kemana gitu, daripada anak yang nonton anime terus jadi atlet terus posein gaya animenya gitu. Itu kan sama-sama wibu dua itu. Kok bisa outputnya beda? Gue ini fans berat Haikyuu ya. Gue tuh kalau nonton Haikyuu, gue tuh langsung berdebar-debar banget, bersemangat banget gitu. Kayak gue tuh ngeliat Hinata tuh yang berkembang di segala kondisi. Itu tuh gue jadi pengen berkembang juga di segala kondisi gue di dunia nyata gitu. Kalau misalkan ada yang bilang, ya udahlah, mereka nggak ganggu lu kok. Mohon maaf nih, mereka tuh udah ganggu buat mata gua, emosi gua ketika ngelihat sesuatu yang mereka lakukan. Dan orang yang suka jejepangan beneran coy, image saya orang yang wibu itu jadi nggak asik di tongkrongan, nggak bisa diajak ngobrol. Dan salah satunya ya gara-gara si wibu ABC ini. Kalian tuh buat yang pengen belajar bahasa Jepang itu jadi kayak takut ngomong nggak sih, takut dianggap wibu gitu kan, karena ngomong belajar bahasa Jepang. Padahal kalian ada yang pengen belajar bahasa Jepang biar kerja ke Jepang, ada yang pengen jadi translator, ada yang macem-macem gitulah tujuan kita. Tapi ketika kita ngomong bahasa Jepang dan dilihat orang Indonesia lainnya, ini najis wibu gitu, jadi takut dianggap seorang wibu. Karena wibu itu ya kayak mereka-mereka itu yang nolep itulah. Nah di sini gua tuh mau menjadi wibu tapi yang beda sama wibu ABC ini. Mereka itu ngewibu jadi no life, sedangkan gua ngewibu jadi on life gitu. Gua menjalani kehidupan gua. On life sama no life itu kan beda palanya doang tuh, beda dikit tuh. Tapi karena palanya ini jadi beda arti yang jauh ya, no life sama on life. Yang satu nggak hidup, yang satu malah menjalani kehidupan. Dan di sini gue pengen mensortir para wibu-wibu yang masih menjaga otaknya dan memperkenalkan wibu pemahaman yang lurus. Gue punya pemahaman bahwa setiap orang itu akan menjadi wibu pada waktunya. Misalkan nggak dikenalin wibu yang lurus nih, mereka itu cuma
kiblatnya ya wibu ABC tadi itu. Jadi selanjutnya di konten ini gue juga akan berbagi konten tentang perwibuan, tapi yang on live sih. Salah satunya gue akan mereview anime yang pernah gue tonton dan ilmu apa aja yang bisa gue ambil dari anime itu. Untuk menjadi seorang wibu, menurut gue itu bukan lu harus kayak gini, lu harus nonton ini, lu harus tahu tentang semua tentang Jepang gitu. Enggak coy, intinya coy, wibu tuh harus punya otak. Sekian dulu video kali ini. Tungguin gue di konten selanjutnya. Wibu on live. Wibu itu nggak harus no lab. Bye bye.